Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa hadir, duduk untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahannya untuk kita bisa melaksanakan berjamaah, sehingga mudah-mudahan di akhir hidup kita Allah cabut nyawa kita dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan sebentar lagi akan datang kepada kita. Kita harus tahu apa itu arti asal muasal daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah berpuasa di dalamnya. Setiap seorang laki-laki muslim, perempuan muslimah diwajibkan di dalamnya untuk melaksanakan daripada puasa di bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan asal muasal namanya ataupun artinya dari kata beberapa para ulama. Yang pertama mengatakan Ramadan itu adalah ar-ramdu, yang artinya adalah batu yang terkena daripada sinar matahari yang panas. Itu asal daripada arti ar-Ramadan. Ramadan diambil dari kata ar-ramdu. Kemudian yang kedua, ulama kita juga mengatakan bahwasanya Ramadan itu juga diambil dari kata ar-ramidu, yaitu adalah awan atau hujan setelah daripada musim kering atau musim kemarau, sebagai tanda akan masuknya musim gugur, yang artinya adalah kata para ulama luntur atau gugur. Sehingga Ramadan ini dinamakan adalah bulan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bulan Ramadan adalah bulan di mana semua dosa kita akan dilunturkan, dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya adalah Ramadan. Oleh karenanya kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, man shomar Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan. Jadi orang berpuasa iman. Artinya ada orang masuk bulan Ramadan dia tidak beriman. Orang kafir berpuasa ada, tapi dia tidak dapat ampunan. Kenapa? Karena syarat pertama dia tidak penuhi. Dia harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang kedua, dia harus ikhlas. Sehingga orang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak ikhlas karena Allah, artinya dia ada harapan yang lainnya. Dia pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dimuliakan karena puasanya itu, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan di dalam bulan Ramadan tersebut. Yang selanjutnya Nabi sabdakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa mereka orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya, khususnya di sini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi tadi, bahwasanya bulan Ramadan itu artinya adalah penghapus atau melunturkan semua dosa-dosa kita. Kenapa? Diambil dari hadis tadi. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosanya akan Allah ampuni tanpa terkecuali. Oleh karenanya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, maka kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Keimanan pastinya ada, tinggal yang kedua, rasa ikhlas melakukannya karena Allah. Kalau itu kita lakukan, janji dari Nabi Muhammad SAW, dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang tema kita, apa itu bulan Ramadan. Itu sekali lagi, Ramadan adalah bulan di mana semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari pada saat ini, beberapa hari ke depan, mungkin kita akan masuk bulan Ramadan, maka siapkan kita punya fisik, siapkan kita punya jadwal untuk menyongsong bulan Ramadan dengan keimanan yang sempurna, dengan juga keikhlasan yang sempurna, dan memaksimalkan kita untuk beribadah, sehingga masuk bulan Ramadan betul-betul semua dosa kita akan diampuni oleh Allah. Keluar bulan Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kemudian jangan lupa, kita setiap malam Kamis kita ada kajian. Jadi untuk malam Kamis sekarang, insya Allah ini penutup ya. Malam Kamis sekarang ini adalah sementara majelis kita akan ditutup, karena perkiraan kalau tidak Selasa atau Rebo kita akan masuk bulan suci Ramadan, sehingga di saat itu kita semua kegiatan akan di-off-kan. Kemudian selebihnya kita akan melakukan aktivitas masing-masing. Tapi yang perlu diingat di sini adalah kita di Masjid Al-Wasilah tetap akan mengadakan kajian di media sosial. Kita insya Allah subuh ada kajian seperti biasa, suling insya Allah tetap akan ada, cuma mungkin tidak begitu seperti umum seperti sekarang ini. Kemudian juga insya Allah kita juga waktu duha insya Allah ada kajian. Kemudian kita sore insya Allah juga ada kajian. Kemudian malam juga insya Allah kita ada kajian. Ya, itu untuk Masjid Al-Wasilah. Kemudian kemarin kita punya guru Dr. Ustadz Segaf Baharun, itu beliau memberikan ijazah kepada kita untuk membaca salawat busyra. Maka ini kita baca terlebih dahulu salawat busyra ya. Ini beliau menceritakan bahwasanya salawat busyra ini asal muasalnya ada anaknya Abu Yahya Hasan Baharun yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya itu diajarkan salawat ini, dan beliau ini waktu bangun dari tidurnya itu sudah hafal. Dikatakan dalam mimpinya tersebut, barang siapa yang membaca salat busyra 41 kali, maka mereka itu sama seperti membaca Yasin 41 kali. Kita ada yang maklum, yang kita ketahui bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin 41 kali, maka semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata baca salat busyra ini lebih pendek, 41 kali, sama faedahnya seperti membaca Yasin 41 kali. Kemudian juga dikatakan barang siapa yang membaca salat busyra sebanyak 41 kali habis salat subuh dan dia tidak pindah dari tempat duduknya, artinya ini tidak mesti kita habis salat langsung baca, enggak. Habis salat kita seperti biasa baca zikir, doa, kemudian membacanya pun tidak harus di masjid, di musola. Setelah selesai kita ke rumah dulu, cari tempat yang nyaman, yang penting di waktu subuh satu kali dudukan 41 kali. Maka di sana dijelaskan semua hajat orang yang membaca dengan cara tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, beliau menceritakan kemarin ada orang yang kena stroke sudah bertahun-tahun. Ternyata berkah membaca salat busyra, beberapa bulan kemudian Allah berikan kesembuhan. Kemudian juga diceritakan ada orang yang kelilit utang berpuluh-puluh miliar. Kemudian setelah membaca salat busyra,
alhamdulillah ada teman beliau yang dulunya itu pernah mengambil uangnya. Kemudian tanpa beliau inginkan, orang itu datang dengan sendiri, kemudian membayar lunas semuanya. Sampai orang ini akhirnya bisa menutup utangnya. Kemudian juga setelah itu orang tersebut itu juga bisa memiliki uang daripada berkah sholawat busyra tersebut. Dan kata beliau, barang siapa yang membaca sholawat busyra ini dengan nada sholawat bil qulub, maka insya Allah waktu baca itu Nabi Muhammad SAW akan hadir tatkala dibacakan sholawat busyra tersebut. Nah sekarang kita akan sebelah Al-Faqir baca, entar saya akan ijazahkan kepada para bapak, para ibu. Kemudian entar bapak ibu boleh mengijazahkan kepada siapapun. Entar tinggal bapak ibu menjawab saya terima. Kalau saya katakan saya ijazahkan sholat busyra, bapak ibu tinggal jawab saya terima. Nah, baik, saya ijazahkan sholat busyra kepada bapak ibu semuanya. Nah baik, sekarang kita baca 3 kali dengan nada sholawat bil qulub ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Bapak ibu yang tidak punya silakan dibawa. Itu sholawat busyranya dibawa. Kalau yang sudah punya entar kembalikan lagi sama teman-teman ya. Barangkali entar pengen memperbanyak silakan. Barangkali di desanya, di kampungnya ada yang belum punya, silakan difotokopi dan niatkan sebagai amal jariah. Orang yang membaca, maka kita yang memotokopi memberikannya akan dapat pahala. Sebagaimana mereka membaca terus, kita tetap dapat pahala. Cuma motokopi paling 150 atau 200 perak, kita memberi kepada orang lain, setiap dia baca kita dapat pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Baik, itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.